Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Salah satu contoh yang harus dipetik oleh setiap orang saat ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana ia mengajarkan putra putrinya untuk tidak bangga dengan keturunannya, dengan nasabnya. Ia tidak pernah mengajarkan putra putrinya untuk bangga dan sombong karena sudah terlahir menjadi anaknya. Bahkan ia murka andaikan ada dari salah satu keturunannya yang membanggakan diri karena sudah menjadi keturunannya. Ini bisa kita lihat bersama bagaimana Rasulullah SAW mendidik keluarganya untuk tidak bangga dengan tingginya nasab. Bahkan Rasulullah juga memberikan peringatan kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha untuk tidak bangga sekalipun terlahir sebagai putrinya. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa garis keturunan sama sekali tidak memiliki nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyelamatkan seseorang hanyalah amal ibadah dan ketakwaannya. Bisa kita lihat dalam salah satu hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu hendak memberikan nasihat kepada keluarganya. Beliau memanggil semuanya lengkap dengan nasab mereka satu persatu. Ya ma'syar Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Ya bani Abdul Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas ibnu Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Ya Safiyah ammatu Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'a. Ya Fatimah bintu Muhammadin, salini ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai kaum Quraisy, peliharalah diri kalian karena aku tidak dapat sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak dapat sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak dapat sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Sofiyah bibi Rasulullah, aku tidak dapat sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku apa saja yang kamu mau dari hartaku. Sungguh aku tidak dapat sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat Rasulullah ini menunjukkan bahwa nasab atau keturunan Rasulullah sekalipun jika tidak berlandaskan iman dan takwa, maka tidak ada nilainya sama sekali dan tidak ada jaminan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Karena itu Rasulullah mengajarkan keluarga-keluarganya untuk tidak mengandalkan keturunan, tapi lebih pada amal ibadah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dengan tegas melarang orang-orang membanggakan nasab keturunan. Bahkan orang yang biasa melakukan hal itu akan menjadi manusia yang sangat hina dina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihim alladzina matu innama hum fahmu jahannam aw la yakunanna ahwana 'ala Allah min al-ju'al alladzi yudahdihu al-khira'u bi anfihi. Hendaklah mereka segera berhenti dari membangga-banggakan nenek moyang mereka yang telah wafat. Mereka itu hanyalah arang neraka jahanam, atau mereka lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari hewan yang mendorong kotoran dengan hidungnya. Dengan demikian kaum muslimin rahimakumullah, membanggakan keturunan sama sekali bukanlah contoh meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat anti dengan kepopuleran nasab. Beliau ini merupakan tipikal manusia yang memandang semua manusia sama saja, tidak ada yang lebih mulia dan lebih sempurna hanya dengan bermodalkan keturunan. Bagi Rasulullah, kemuliaan sejati hanyalah dengan ketakwaan dan ketaatan. Ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid,
ala wa inna aba'akum wahid ala la fadla li arabiyyin wala ajamin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala aswada ala ahmar wala ahmar ala aswad illa bittaqwa. Hai manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kalian adalah satu, bahwa nenek moyang kalian adalah satu. Ingatlah bahwa tidak ada keunggulan bagi seorang Arab atas non-Arab, atau non-Arab atas orang Arab, dan tidak ada keunggulan bagi orang yang berkulit putih atas kulit hitam, atau kulit hitam atas kulit putih, kecuali dengan takwanya. Cobalah perhatikan saudara-saudara, orang seperti Rasulullah SAW yang mulia sekalipun memberikan peringatan kepada keluarganya, terkhusus kepada putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, bahwa menjadi putri atau putra siapa saja tidak menjamin keselamatan baginya, termasuk keturunan para nabi. Al-Quran juga dengan tegas memberikan peringatan kepada semua umat Islam bahwa derajat dan kemuliaan tidak diukur dengan keturunan, tidak diukur dengan nasab, tidak diukur dengan ras maupun bangsa, namun ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.